Hai Sobat Cam semua, selamat datang di Bercanda. Oke, jadi di Bercanda kali ini kita akan coba ngebahas katanya nih teman-teman bahwa gaji ideal untuk orang tinggal di Jakarta 14 jutaan menurut dari data BPS tahun 2022. Nah, kira-kira setuju nggak nih teman-teman nih? Kita akan coba bedah nih dari salah satu sumber yang kita dapatkan. Nanti sahabat Cam juga kalau misalkan punya pendapat lain atau sama bisa komen aja di bawah ini. Betul. Oke, kita bahas dulu dari budget yang pertama nih. Apa tuh? Yaitu makan sama minum menurut dari data yang kita amatin itu 2,7 juta untuk keluarga 4 orang. Menurut lo duluan, masuk akal nggak budget 2.700.000 makan, minum, sama rokok? Wah, kalau itu sih masuk-masuk aja, kecuali nih dengan persyaratan si orang ini tuh harus masak mungkin ya, dia buat sendiri di rumah. Tapi kalau misalkan budget makannya itu buat di luar, kayaknya gue pikir itu nggak cukup deh. Kenapa tuh itu nggak cukup? Apakah mungkin lu biasa lebih gede lagi dari itu? Ya biasanya kalau untuk 4 orang menurut gue sih nggak bakalan cukup. Soalnya kalau buat berdua aja ya, jujur gue ini pengalaman pribadi, ya hampir mendekati angka itu per bulan. Oh, iya. Itu kalau sudah digabung sama yang lain? Enggak, itu yang makan. Notabene makan. Dan ini sama rokok ya, apalagi sama rokok untuk 4 orang. Kecuali itu rokoknya rokok yang murah. Iya, ngerokok kan, Mas? Kagak dong. Kagak. Aduh. Ya tapi maksudnya kalau orang ngerokok tuh kan kadang-kadang nggak 1 batang 2 batang ya, kadang-kadang berpak-pak ya. Terkadang malah banyakkan untuk budget rokok daripada makan kan. Nah, mungkin itu sebagai alternatif solusi tuh kalau teman-teman mau frugal living. Oh, jangan. Itu tips yang salah, jangan diikutin ya. Kalau Alex gimana? Kalau menurut gue sendiri sih buat 4 orang ya. Iya. Nggak cukup sih. Bener sih tadi kata Mas Awan, harus yang mungkin masak di rumah. Kalau makan di luar pun juga harus yang agak pinggiran kan. Iya. Tapi pinggiran pun sebenarnya oke juga. Cuman kalau tiap hari makan di pinggiran kan juga kita takut sama minyaknya lah atau apa. Takut kenapa. Jadi kayak kalau mau balance makan di luar oke, tapi yang pinggiran sama masak di rumah. Kalau sekarang makan di mall segitu kayaknya sih nggak cukup sih, 2,7, 4 orang lagi kan. 4 orang ya, kebayang ya, bawa anak mungkin, anaknya ada 2 ya kan, atau istrinya ada 2. Itu lain lagi. Kalau itu lebih dari budget yang ini kayaknya. Atau istrinya 3, suaminya 1 ya. Itu lebih berat lagi sebenarnya. Nah kalau aku pribadi sih sebenarnya kalau untuk makan doang di rumah itu sih sebenarnya cukup aja, karena paling kalau aku pribadi sama istri tuh kira-kira budgetnya sekitar 2.100.000. Jadi masing-masing sekitar 70.000 per hari untuk makan. Tapi itu pun juga mungkin ada beberapa over budget sedikit. Tapi kalau untuk makan-makan sehari-hari itu tuh masih cukup. Kalau untuk di luar itu udah nggak cukup sih sebenarnya. Apalagi mungkin Sabtu Minggu pasangan mau keluar kan untuk nonton bioskop. Sekarang aja bioskop kemarin kayaknya habis lebih dari ratusan ribu gitu kan. Kalau zaman dulu kecil mungkin kayak 50.000 gue udah kenyang nih gitu kan. Udah nonton, udah sama makan minum. Sekarang udah mahal banget. Belum popcornnya, Iya, merchandise-nya kalau lagi lucu-lucu kan. nah Apalagi akhir-akhir ini. Udah. Tapi kalau sahabat Cam gimana menurut sahabat Cam? Itu dari segitu cukup nggak dari kehidupan sahabat Cam semua? Itu dari makanan. Lalu kita bahas soal pakaian. Pakaian tuh di sini ada pakaian alas kaki itu 760.000. Ideal nggak buat 4 orang per bulan? Per bulan. Waduh, menurut gue tuh kayaknya kebanyakan deh. Iya, 700.000 kayak kalau pakaian, lu nggak setiap bulan beli pakaian kan? Ibaratnya nggak mungkin setiap bulan sempak lu bolong kan? Mungkin nggak? Nggak mungkin kan? Terus lu ganti lagi, terus tengah kos kaki lu bolong kan nggak mungkin. Kayaknya 700.000 tuh menurut gue sih over budget. Iya. Kalau lu Lex? Kalau menurut gue sih mungkin segitu pas malah. Pas. Ini yang pernah sering caranya bolong. Bukan. Karena kan pakaian itu kan ininya banyak juga. Apa tuh? Celana ada, baju ada, sepatu juga termasuk pakaian juga kan.
Iya. Dan sepatu tuh harganya kan Iya. lumayan. Tapi setiap bulan. Tapi setiap bulan nggak? Tapi kan misalnya harga sepatu dibagi waktu pemakaian pun juga lumayan. Kalau misalnya harga sepatunya 400.000 pakainya 4 bulan berarti kan sebulan 100.000. Lumayan lumayan mahal juga, dan kita kan nggak mungkin satu sepatu untuk dipakai terus setiap hari kan. Iya. Pasti ganti-ganti lagi. Iya. Butuh beberapa sepatu di rumah gitu. Berarti tiap bulan agak ganti sepatu gitu? Beli sepatu baru? Kalau bisa sih maunya gitu ya. Waduh, ini berarti dari dua pandangan yang beda ya. Tapi ya kalau aku sendiri sih 760 jujur sih untuk pakaian dan alas kaki kebanyakan. Kalau untuk per bulan, ya kalau untuk sesekali di beberapa bulan sih ya wajar. Karena modelnya kalau aku pribadi kan emang ya apa ya, kalau emang nggak terlalu perlu ngapain harus dibeli sih gitu kan. Baju ya masih bagus oke. Tapi kalau dulu pernah aku kayak ini selama 2 tahun nggak beli baju baru. Iya. Pakai baju partai. Jadi kalau masih bisa ditambal bajunya ditambal pakai jahitan. Kirain dapat donasi baju partai. Iya. Padahal masih pendapatan naik ya. Cuman emang kayak ngapain ya beli baju gitu. Cuman ya jangan begitu ya, jangan diikutin ya sahabat Cam. Kalau emang bajunya udah bolong, kalau emang harus dibeli. Sepatu juga lu sol. Iya benar, itu benar-benar dilem, diiniin sampai akhirnya udah nggak bisa dilem lagi, mau nggak mau beli gitu. Jadi kalau menurut aku pribadi sih nggak harus 760 sih. Tapi bahkan bisa jadi di bulan-bulan tertentu jadi 1 juta, 2 juta, tapi habis itu udah selesai. Iya betul. Nah sekarang kalau misalkan air, listrik, bahan bakar, perumahan itu 3.100.000, oke nggak? 3.100.000. 3.100.000. Waduh. Bahan bakar rumah tangga berarti rumahnya mau dibakar gitu? Bukan dong. Ini bahan bakar apa maksudnya? Bahan bakar BBM kan? Iya mungkin ini gas kali. Gas dia. Oh gas. Kalau gas sih kayaknya cukup sih. Cuma kalau untuk perumahan ya itu tergantung dari si orangnya tersebut sih. Dia kalau ngambil perumahan yang Iya sih rumah ya. di dekat Jakarta mungkin segitu ya nggak cukup. Jakarta tahu sendiri lah perumahan. Nggak cukup budget 3 juta sama embel-embelnya. Mungkin kecuali kalau dia ngambil perumahannya di pinggir selatan Jakarta, Bogor. Ya. Parung Panjang. Selatan Jakarta itu. Iya ya. Iya sih, kalau ini menurut gue juga agak tinggi sih ya. Karena harga gas misalnya kita kalau masak tiap hari aja kan paling sebulan gas LPG yang 12 kilo. Iya, gas 12. LPG yang 12 kilo kan 200-an paling. 200-an, nggak sampai 300 ya. Nyampe 215, 225. 220-an ya. Ya. Terus air, listrik juga buat 4 orang. Buat 4 orang? Buat 4 orang harusnya listrik. Mungkin gak sih kalau misalkan buat menghemat air mandi berempat? Jangan dong. Enggak kok, tagihan air sebanyak apapun kayaknya nggak semahal itu Nggak sih. sama. Tapi gue pernah lihat di luar negeri itu tuh kalau mau mandi dia tuh pakai timer. Jadi lu hanya mandi berapa menit doang. Oh gitu. Kalau misalkan udah alarm bunyi matiin air. Lu kebayang nggak tuh? Iya supaya frugal living. Biar ngirit biaya air. Makanya kita harus bersyukur lah ya di Iya, di Indonesia nggak ada kayaknya pakai timer kayak begitu gila. Ada ya. Lu lagi mandian sabunan, timernya nyala. Wah, Ini Nggak di bersih, luar kan? negerinya di mana? Di Afrika. Di Amerika. Oh, Amerika. Di Amerika beneran. Amerika. Parah sih. Tapi ada ya kayak gitu. Kalau menurut aku sih budget segini tuh kegedean ya. Kegedean. Sebenarnya tergantung rumahnya, benar kata Awan gitu. Kalau misalkan rumahnya gede banget kan ada juga yang listriknya di sampai 2,5 juta, ada yang sampai 3 juta bahkan 5 juta, tergantung. Kalau misalkan rumahnya anggaplah yang cukup lumayan lah, tapi nggak yang gede-gede banget. Paling 1 juta untuk listrik tuh kalau aku pribadi sih 1 jutaan gitu kan. Terus sama paling air itu 50.000. Ya sisanya apalagi ya, bahan bakar rumah tangga, gas 200-an, jadi ya kayaknya nggak nyampe 2 juta malah. 2 juta Ya jadi kalau untuk aku pribadi sih untuk 4 orang ya, walaupun makan yang 4 orang ya kan 4 orang. Gua di rumah 4 orang. Ini sih kalau buat gua over budget. Tapi balik lagi ke teman-teman atau sahabat Jam semua, kalau emang kalian emang rumahnya gede ya jangan dipepet segini juga, sesuaiin. Betul. Terus kita bahas lagi soal peralatan pemeliharaan rumah seharga 3 juta juga. Waduh.
Itu perlengkapan peralatan pemeliharaan rumah itu kayak gimana contohnya? Ya mungkin kayak hordeng diganti gitu loh. Atau sapu kalau Sapu, iya. pel-pelan juga kali ya. Pel-pelan. Lemari. Ini kayaknya over budget juga deh. Iya sih. Gak mungkin sekali nyapu tuh sapunya dibuang kan? Ini nggak mungkin Gak sih. mungkin kan? Iya. Pasti sapu bertahan beberapa bulan. Iya, bisa. Over budget menurut gue sih 3 juta. 4 orang ya. 4 orang, iya. Kalau buat gue sih sebenarnya segini juga over budget ya. Ini mungkin kalaupun ada 1 atau 2 bulan emang benar-benar lemari udah gerowak kali rusak. Tapi nggak setiap bulan lu bayar 3 juta juga sebenarnya. Hordeng juga paling berapa, tukang AC juga misalkan berapa ratus ribu. Iya. Dan itu nggak setiap bulan. Jadi sebenarnya ini udah over budget sih. budget. Kita udah sepakat ya. Oke, over Sahabat budget. Cam, sepakat nggak? Komen di bawah. Oke, lalu budget kesehatan 485.000. Ideal nggak buat 4 orang? 458.000 untuk 85? itu untuk 4 orang ya? Ya 4 orang. Ideal. BPJS kali ya? Iya, BPJS kelas 2 dapat lah. Benar. BPJS kelas 2 dapat. Kelas 2 dapat. Dapat. Kalau asuransi premium? Oh, enggak sih, asuransi enggak dapat. Enggak dapat Apalagi ya. 4 orang. Kesehatan. Mungkin ini idealnya untuk kalau sakit biasa juga sih tanpa asuransi. Kalau Iya. misalnya demam gitu kan, Demam, ke klinik, Betul. ke puskesmas. Iya. Iya. Jadi kalau menurut dari aku sih setuju sama teman-teman semua bahwa memang kalau 400.000 tuh mungkin buat BPJS doang. Tapi kalau misalkan mau yang aneh-aneh gitu ya, dalam arti mau kawat gigi atau apa, ya itu berat juga gitu kan. Untuk perawatannya 300-an, itu pun juga mungkin di rumah sakit Nimbe aja. Kalau yang gede, aduh. Masih agak kurang ini. Jadi ini Maksudnya budget yang perlengkapan pindahin aja ya. iya, harusnya ke kesehatan. Harusnya ke sini gitu. Yang 3 juta tadi ngapain? Taruh aja di kesehatan. Betul. Mungkin kesehatan juga bisa buat gym gitu kalau mau, atau mungkin olahraga bola. Kalau kasihan ke sana ya. Bisa kan? Bisa. Iya. Kita kan biasanya main bola, jangan dimainin aja mau. Tapi ini ada ada budget hobi gak? Oh, terpisah tuh. Oh, terpisah coy. Nanti kita bahas. Nanti kita bahas. Nah, kalau budget transportasi nih 2 juta. 2 juta. Iya, 2.449. 2 juta. Menurut Awan, oke nggak untuk 4 orang 2 juta kendaraan? Kendaraan oke sih menurut gua. Tapi tergantung lagi nih kalau dia rumahnya jauh ya. Iya. Maybe Benar. segitu kurang. Benar. Tapi kalau rumahnya deket kayak di Jakarta, oke sih kalau dia punya kendaraan mobil. Iya. Kecuali dia kendaraannya kayak motor gitu ya. Iya. Cukup sih kayak gitu. Tapi ini mungkin notes-nya buat 4 orang ya. Jadi mungkin minimal kalau 4 orang kan mobil kan. Mobil. Iya. Motor kan 2 orang aja kan. Tapi kalau ke kantor 4 kantornya beda, Nah iya itu satu-satu ya. yang satu suruh naik kereta, yang satu suruh naik beca, yang satu lagi suruh naik ini. Beca udah nggak Ojek ada. online. Oh, udah nggak ada. Apa ya? Beca kapan nyampe ke kantor? Iya ya, mungkin dia mau murah, enggak ya. Jadi menurut Alex gimana? Menurut gua sih 2 juta untuk 4 orang pas lah. Pas di Pas. Jakarta ya. Pas ya, berarti setuju ya. Setuju. Kalau dari aku sih 4 orang sebenarnya sih bisa ideal, bisa juga enggak sih. Idealnya itu kalau 4 orang ya kalau dia misalkan nggak kerja sebenarnya, yang kerja cuma 1 orang. Oh iya, kita nggak kepikiran ke sana. Iya kan, kalau dia sandwich generation dia ngidupin banyak orang. Nah, itu tuh jadinya lebih murah sebenarnya. Tapi di Mungkin satu sih buat 1 orang itu transportasi untuk dia healing daripada bosen di rumah kan. Bisa. nah itu lain lagi tuh transportasi healing. Tapi ya 2 juta masih oke sih, sebenarnya bisa disesuaikan kok. Kalau emang nggak mampu bisa naik bus. Kalau nggak mampu lagi bisa naik motor. Kalau nggak mampu lagi jalan kaki kemana naik. Ya itu untuk mungkin transportasi gimana? Mungkin kalau rumahnya di Bogor dia jalan, di Jakarta jalan. Enggak ya? Tapi ini ya bisa pas, bisa kalau yang punya mobil pribadi mungkin pas ya, karena kan harga bensin mobil juga lumayan kan. Benar. Cuman kalau anggota keluarganya rata-rata naik kendaraan umum, ini mungkin ketinggian. sih. Ketinggian sih, Karena setuju. sekarang transportasi umum di Jakarta pun masih termasuk murah banget kan. Iya. Naik bus aja dari ujung barat ke ujung timur bisa 3.500. 3.500. Murah banget.
Wah keren banget nih Jakarta. Alex emang serba tahu. Kita bahas soal budget informasi komunikasi jasa keuangan. Aduh, Kominfo nih. Iya, aduh. Jasa keuangan. Ini maksudnya perbankan kali ya? Iya, mungkin perbankan. Budget informasi komunikasi. Oh, maksudnya kayak lu bayar telepon gitu ya? Iya, atau investasi juga Ini kayaknya nggak masuk ada deh. biayanya. Budget informasi. Tapi kenapa budget ya? Iya. Keuangan budget ya? Isi pulsa? Oh, ya mungkin. Isi pulsa bisa juga. Cocok nggak sejuta? Sejuta sih 4 orang. 4 orang ya. Pas sih. Ini Karena Mundur. mungkin pulsa Kuota. Iya, kayak kuota ya. Mungkin pas sih karena anggapannya kalau internet aja satu handphone sebulan yang 10 giga itu kan harga paketnya 70 ribuan. Iya. Oh, iya. 50-an. Terus Punya toko pulsa ya? Oh, bukan. saya sering riset buat cari harga paket terbaik. Oh. Kalawan gimana? kalau menurut gue segitu sih over budget ya. Oh. Karena kita bisa pasang wifi di rumah hanya cukup 300.000. Iya sih. Sisanya 4 orang mungkin ambil paket yang cepet sebulan. sampai sebulan ya. Sisanya masih bisa 700 dikantongin ya. Betul. Lebih penting kuota atau pulsa? Sekarang sih karena digital ya online lebih penting kuota sih menurut gua. Kalau pulsa mungkin itu juga kadang dapat bonus kalau kita beli kuota. Oh iya. Free telepon berapa menit gitu kan. Iya. Iya sih. 7. Kalau menurut aku sih sebenarnya 1 juta itu bisa jadi nggak cukup, bisa jadi cukup sih. Cukup sebenarnya secara rata-rata, nggak cukup mungkin kalau kamu keluar negeri gitu kan. Oh iya. Iya kan, untuk telepon aja udah Roaming gitu. iya gede banget gitu. Tapi kalau untuk kayak keluarga yang dia di Jakarta atau apa, setuju sih sama Awan sama Alex. Cukup segitu. Nah kalau sahabat Cam berapa nih biaya pulsa sama kuotanya? Komen di bawah. Main di bawah. Lalu kita ini budget rekreasi olahraga budaya 3.100.000. Gimana? Wah, itu Rekreasi ya. Iya, rekreasi loh. Olahraga dan budaya, rekreasi. Oh, maksudnya healing ya? Ya ini healing ini. healing. Cukup Mungkin sih. cukup ya, pas ya, pas. Pas lah. Pas ya. Kalau setiap minggu hari biasanya udah banyak kerja, terus Iya. tiap minggu ada 4 kali dalam sebulan jalan-jalan terus ya pas sih 3 juta. Pas segitu. 3 juta, 4 orang. 4 orang, betul, 4 orang. Olahraga, Olahraga juga termasuk. Ya udah termasuk lah olahraga. Budaya. Olahraga juga kalau nggak mau terlalu keluar budget kan bisa jalan pagi, wih, bener juga ya. bisa lari pagi, jogging. Kalau main golf, Oh main golf jangan segini. Budgetnya. itu lain lagi ya. Itu lain lagi. Jadi sebenarnya 3 juta ideal. Ideal sih. Menurut aku sih ideal juga ya. Karena kalau misalkan dan ini kan rekreasi nggak setiap bulan sih sebenarnya. Iya. Mungkin bisa jadi rekreasi 6 bulan sekali, 3 bulan sekali, keluar kota, atau mungkin keluar wilayah. Itu rekreasi bukan ya? Iya benar. Mungkin bagi sebagian orang setiap minggu ke mall juga termasuk rekreasi. Rekreasi, bener. Rekreasi, belanja gitu ya. Tuh, budaya juga kita belajar budaya di mall, budaya asing, Oh, bener ya. lifestyle orang Korea. Korea. Iya juga sih. Ini berarti ideal ya, oke ya. Ideal, ideal. Nah terus kalau pendidikan itu 959.000 950 per bulan untuk 4 orang. Waduh, kalau ini sih berat. Iya, 4 orang ya. Iya, ini jomplang. Jomplang banget nih. Kebanyakan healingnya daripada pendidikan. Nah itu kan. Berarti ini orang pengangguran bulannya ya kan. Lo bayangin lah ini orang healing mulu. Ini pendidikannya kagak ada. Nggak mungkin pendidikan. Nggak masuk ya Alex ya Nggak menurut masuk. lo? Berarti harusnya alokasi yang tadi menurut kita kelebihan, nah pindah semua nih ke Pendidikan. Pendidikan itu penting guys. pendidikan. Iya sebenarnya kalau 4 orang anggaplah 4-4-nya sekolah. Kayak 900.000 nggak cukup deh. 1 orang aja mungkin kalau anak sekolah ya bisa 1 bulan bisa lebih mahal, bisa lebih murah. Nggak sih, nggak masuk. Iya tetap nggak masuk sih. Ideal 4 orang tuh nggak masuk sih segini 959.000. Ya ini orang kebanyakan healing sih. Betul. Risetnya Belum ditambah ini tur bis wisata kan. Ya. Biasanya gitu. Study tour. Study tour, nah nggak bisa. Mungkin rodanya doang dia dapat. Nggak
nggak mungkin. Gitu. Nah berarti ini nggak masuk akal ya. Masuk akal, guys. Tenot. Nah budget penyediaan makanan dan minuman di restoran. Oh ini kalau keluar nih. Oh, ada 1.475 cukup gak? 1.475. Iya. Ini 4 orang loh. 4 orang ya. 4 orang berarti anak, istri 1, istri 2. Jangan. Jangan dong. Anak, istri 1, Suami 1, suami 1. suami 2. Jangan. dong ya. Atau lagi mungkin Sama aja bohong. pembantunya. Ya, Mungkin. bisa. 4 ya. Itu gimana? 1.400.000. 1.400.000 kayaknya untuk jalan-jalan nggak cukup ya. Iya sih, gue Paling nggak cukup sih. Nah, ini mungkin cocoknya digabung sama yang tadi juga yang rekreasi juga kan. Iya. Iya, harusnya Jadi- ditambahin ke sana ya. Oh, jadi yang alokasi buat rekreasi dipindahin ke budget penyediaan makanan di luar gitu kan. Iya. Ya jadi ini harus main alokasi sih sebenarnya. Ada yang benar dan ada yang nggak benar. Ini 1.400.000-an Iya, betul. kayak kecilan ya kalau 4 orang. Betul. Berat. Ya. Tenot. Nanon. Beda budget perawatan pribadi. Mungkin kalau mau make up kali atau Oh iya, make up. Sabun muka. mungkin ini mijit masuk nggak sih perawatan pribadi? Bisa. Manicure, pedicure. Iya, dan Iya. kan dan jasa lainnya. Oh iya jasa lainnya. Cukup bisa. Urut gitu ya. Iya. Kalau habis kerja kan pegel-pegel. Urut 4 orang, urut. Tapi sih kayaknya cukup sih. Cukup sih sebenarnya. Urut sih paling berapa puluh ribu sih. Tapi kalau dia perawatan pribadinya apa spa? Buh, Spa di mana? Sepanya di Enggak, puncak. massage gitu. massage. Itu kayaknya agak berat ya kalau 4 orang ya. Tuh. Ya berarti ini bisa masuk dan bisa nggak Bisa masuk, masuk, bisa. tergantung dari masing-masing. Iya, betul. Nah, di antara budget-budget tadi, itu menurut kalian idealnya tuh berapa sih? Ideal ya? Iya, Oke, idealnya. di hidup di Jakarta. Karena kayaknya sih menurut gue hidup di Jakarta lebih kayaknya dari yang Berapa tuh? disebutkan oleh data itu. Oh, Berapa? Kayaknya harus 20 juta deh. Oh, Kalau iya, itu hitungannya kalau kalian pengen punya rumah di Jakarta juga ya. sih. Apalagi berempat ya. Apalagi hitungannya berempat. ini ya. Betul. berempat ya. Berempat. Itu 20. 20. 20. Kalau Alex? Iya sih sama lah 20 ya. Jadi rata-rata satu orang kena 5 juta ya. Iya. Jadi mungkin 20 juta adalah yang ideal. Ideal. Untuk alokasinya mungkin ya bisa difleksibelin lah. Nih bulan ini lagi banyak belanja baju, alokasinya buat baju, bulan depan mau beli mobil, alokasinya buat mobil gitu. Ya, jadi ideal 20 ya. Kalau aku Menurut lo? Nah, kalau menurut gua itu tergantung daripada ya keluarganya. Kalau dia misalkan sandwich generation, dia nanggung utang dari keluarganya ya 20 juta menurut gua nggak cukup. Oh iya. Ya kan, dia harus ngidupin anak, anaknya bakal sekolah. Walaupun kita ada investasi sekarang, inflasi pendidikan aja, kalau misalkan anak kita udah kuliah, itu kan berapa puluh tahun kemudian, itu aja udah bisa 1 miliar mungkin daftar masuknya. Jadi kalau keadaan sekarang mungkin ya 20-an masuk akal. Tapi kalau untuk sandwich generation menurut aku enggak, tergantung daripada bebannya dia juga. Kalau dia bebannya gede, dia harus nanggung biaya rumah, dia harus nanggung utang, nggak cukup sebenarnya. Makanya baiknya kita punya passive income, kita punya investasi. BTW ngomongin soal investasi, nggak ada loh budget investasi loh di sini. Oh iya ya. Padahal kan harusnya budget investasi harusnya Ada. Harus ada ya, betul. Nah, kenapa nggak ada? Wah, karena mungkin ini yang ngambil riset. Nggak investasi dia. Oh, itu. Nah, menurut kalian tuh investasi budget yang ideal berapa? Awan dulu. Harus kalau dari persenan ya. Iya, persenan. Dari persenan sih 20 sampai 30% sih dari penghasilan. Harusnya. Harusnya. setuju. Karena gue berprinsip kalau 50%-nya itu buat kebutuhan, 20% mungkin buat keinginan, dan 30% bisa dialokasikan ke investasi sih. Oh, oke. Keren. Kalau Alex kayaknya 90%. Jangan ekstrim banget. Gimana, Alex? Jangan. Sekarang udah turun. Udah tuh. Deflasi.
melihat biaya hidup yang semakin tinggi udah turun. Gimana? Kalau menurut Alex berapa persen? Ya kalau gua mungkin 40 lah. 40. Di angka 40%. 40%. Itu mungkin masih cukup di kondisi yang sekarang ya. Cuman kalau kondisinya 4 orang kayak gini ya mungkin kan berharapnya juga Iya. pendapatan juga nanti akan semakin naik gitu. Iya. Kalau bisa sih terus dipertahankan sebesar 40% itu. Iya benar. Ya kalau aku sih pribadi tergantung daripada ini. Tergantung dari kapasitasnya. Ya kalau emang pada saat sempit, kalau lagi sandwich generation sempit ya 5% nggak masalah, 10% nggak masalah, bahkan 90% nggak masalah. Betul. Yang penting kan berapa nominal pemasukan kita aja. Kalau misalkan pemasukannya gede, itu kita bisa sisihin buat investasi. Selalu ketika mau berinvestasi sih itu sisihin dulu. Jadi kita tuh nggak pakai dana tersebut. Terlepas dari nanti adanya sisa terus mau diinvestasiin silahkan. Betul. Tapi kan itu sulit dan nggak setiap orang bisa melakukan itu. Ya. Dan mungkin sahabat jam semua bisa berinvestasi di reksadana. Katakan buat jangka waktu panjang lah itu bisa di reksadana Cipta Samunggulan 5 tahunan ke atas. Untuk misalkan dana pendidikan anak atau misalkan tadi apalagi dana mungkin buat pensiun. Jadi ke depan tuh kita nggak dependen sama anak juga, dan beberapa dana lain yang untuk jangka 5 tahunan ke atas. Betul. Ya kan, jadi kalau misalkan ada budget seperti itu, sahabat Cam juga bisa lebih hidup lebih tenang dan tidak takut akan terjerumus ke utang yang tidak bisa dibayar. Bahaya banget. Bahaya. Jangan sampai kan. Jangan sampai. Oke, ada pesan-pesan nggak Awan sama Alex? Kalau dari gue sih ya tetap budgeting itu perlu, karena kalau kita nggak budgeting nanti bisa kemana-mana gitu pengeluaran kita. Sedangkan kalau alokasi ya kita udah set untuk 1 pos, 2 pos, 3 pos. Nah itu harusnya udah bisa lebih teratur untuk keuangan kita yang lebih baik. Nah, Kalau Awan? kalau dari gue sih apapun alokasi budget yang kita rencanakan, dahulukan alokasi budget untuk keperluan investasi ya. Asik. Scan barcode-nya. Iya, pokoknya untuk investasi itu harus disisihin sih. Karena kebutuhan kita tuh kadang tidak terbatas. Kita kadang pengen ini, pengen itu, pengen ini, tetap ada lagi kan muncul nggak terbatas. Tapi kalau buat investasi dulu disisihin sih, insya Allah nanti ada gitu buat nyimpen. Amin. Apa yang dipupuk akan dituai ya Betul. ke depan hari. Seperti pohon reksadana yang selalu tumbuh. Wih. Oke, jadi itu aja sahabat Cam. Jadi kalau menurut kita sih sebenarnya budgetnya ada yang ideal dan ada yang tidak ideal. Pada dasarnya kalaupun mau 15 juta, mau 20 juta nggak masalah, tapi asal penempatannya itu di tempat yang tepat dan untuk pos-pos yang tepat gitu. Betul. Sehingga bisa mendapatkan hasil yang lebih optimal juga, dan investasi pun juga tetap ada di dalam porsi tersebut. Oke, sahabat Cam semua, itu dia dari Bercamda. Dan apabila sahabat Cam punya pendapat yang sama ataupun berbeda, bisa komen aja di bawah ini. Sampai jumpa di Bercamda selanjutnya. Dadah.